Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman dan Ayah Nufus. Sudah berminggu-minggu stok BBM SPBU swasta di sejumlah daerah lenyap. Ya, di Kota Depok, Jawa Barat, pemirsa, sejumlah SPBU swasta tak beroperasi bahkan nyaris tutup. Sejumlah pengendara motor kecewa saat hendak mengisi BBM di SPBU Shell Jalan Siliwangi, Kota Depok. Stok BBM jenis bensin kosong, bahkan mesin pengisi tak beroperasi dan ditutup pembatas. Hanya BBM jenis diesel atau solar yang masih bisa dibeli. Kondisi stok BBM kosong sudah terjadi beberapa pekan terakhir. Kondisi serupa juga terjadi di SPBU BP di kawasan Cilodong, Depok. BBM jenis bensin juga kosong selama berminggu-minggu. Meski masih bisa mengisi BBM di Pertamina, warga mengaku resah lantaran tak punya pilihan SPBU. Terlebih setelah marak isu BBM oplosan di SPBU Pertamina beberapa waktu lalu. Sejumlah pihak menilai kelangkaan BBM di SPBU swasta harus segera diatasi agar tidak terjadi monopoli pasokan BBM oleh Pertamina. Sementara itu, pemirsa, menyikapi kelangkaan stok BBM di sejumlah SPBU swasta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha mulai melakukan kajian mendalam guna memastikan persaingan usaha yang sehat, khususnya mencegah adanya monopoli. Kepala Biro Humas dan Kerjasama KPPU, Deswin Nur, menegaskan bahwa pihaknya tengah menyelidiki kelangkaan BBM non-subsidi yang terjadi di beberapa SPBU swasta sejak beberapa pekan kemarin. Kajian KPPU ini berfokus pada ketersediaan mekanisme penetapan harga, struktur pasar, serta perilaku pelaku usaha guna memastikan persaingan yang sehat dan pasokan yang aman. Selain itu, KPPU juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, termasuk mengumpulkan data dengan memanggil Pertamina serta badan-badan usaha swasta yang menyalurkan BBM non-subsidi. Sektor energi merupakan salah satu sektor yang prioritas dalam pengawasan KPPU, sehingga sejak awal tahun KPPU sudah melakukan kajian atau penelitian terkait sektor tersebut. Adalah menyikapi persoalan kelangkaan BBM non-subsidi belakangan ini, kami juga sudah melakukan pendalaman yang dibutuhkan. Kami sudah mengundang berbagai pihak yang terkait, baik itu pelaku usaha maupun pemerintah, serta mengumpulkan data-data maupun informasi yang diperlukan. Saat ini seluruh informasi tersebut sedang diolah oleh teman-teman di internal. Kami berharap hasil kajian tersebut dapat disampaikan dalam waktu dekat ini kepada publik. Sementara itu, pemirsa, harga kebutuhan pokok melejit di Indonesia. Ya, harga cabai bahkan sudah menembus angka Rp90.000 per kilogram. Sementara harga ayam potong rata-rata naik Rp42.000 per kilogram. Harga cabai di Kabupaten Lebak, Banten meroket. Kenaikan harga merata pada semua jenis cabai. Di Pasar Rangkas Bitung, cabai rawit yang semula Rp35.000 per kilogram menjadi Rp45.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting naik dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai membuat para pembeli menjerit karena harga bahan pokok tidak sebanding dengan penghasilan mereka. Cabai merahnya naik. Terus yang naik apa lagi? Cabai orange naik ke semua. Oh gitu. Sangat keberatan. Oh gitu ya. Namanya resiko ibu rumah tangga kan ya. Gitu. Pengeluaran jadi tambah naik. Gitu ya. Kenaikan harga cabai juga terjadi di Pasar Kosambi, Kota Bandung selama 2 pekan terakhir. Harga cabai merah keriting sudah menembus Rp90.000 per kilogram dari sebelumnya Rp50.000. Sementara harga cabai Tanjung naik dari Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Selain cabai, harga ayam potong mengalami kenaikan Rp37 menjadi Rp42.000. Sejumlah harga bahan pokok di Mandailing, Natal, Sumatera Utara mengalami kenaikan yang signifikan.
Harga cabai merah keriting di Pasar Penyambungan kini sudah menembus Rp90.000 per kilogram. Sementara itu, harga ayam potong juga naik dari Rp35.000 menjadi Rp42.000 per kilogram. Kenaikan sejumlah harga bahan pokok ini semakin memberatkan warga di kondisi ekonomi yang terasa semakin sulit. Warga berharap pemerintah segera menstabilkan harga untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan pokok. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai sudah Sindo Today hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Ya, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Nata Arman. Dan saya Ayu Nupus, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali diganggu. Jangan lewatkan Inside Story di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso yang menampilkan sejumlah alat yang rusak setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dia. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso yang menampilkan sejumlah alat yang rusak setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV.